Indonesia terkenal dengan budaya-budayanya yang mistis. Banyak banget klinik, banyak banget kisah-kisah goib, kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistis yang di luar nurul atau di luar nalar kita sebagai manusia. Dan itu sudah terjadi, sudah diceritakan, dikisahkan dari kita masih sangat-sangat kecil. Cerita-cerita seperti ini juga sudah berketurunan dari zaman-zaman nenek-nenek kita, nenek-nenek moyang kita. Di Indonesia dari kecil kita pasti udah diceritain tentang kisah-kisah goib, kisah-kisah hantu, kisah-kisah jin, dan juga kisah-kisah klinik lainnya. Jadi emang Indonesia diperkaya dengan kisah-kisah klinik itu. Dan ngomong soal klinik, tidak lepas dari pelaku klinik yang bisa dibilang jahat, bisa dibilang baik, bisa dibilang netral juga bisa, yang kita sebut sebagai dukun. Dan kita akan bahas tentang cerita-cerita dukun maut yang cukup terkenal di Indonesia. Di mana kalau bukan di aku takut. Dukun itu di pemahaman secara terminologi ya. Terminologi dukun itu merupakan orang pintar. Orang pintar itu apa sih? Apakah harus berhubungan dengan goib? Nggak juga. Itulah kenapa ada istilah dengan dukun lahiran, dukun sunat. Ada juga dukun-dukun lain seperti misalnya dukun untuk hujan, dukun untuk misalnya selamatan gitu. Orang-orang Indonesia di zaman dulu sebelum masuk peradaban modern, sebelum adanya dokter, sebelum adanya ya saintis gitu ya. Orang-orang yang dianggap pintar itu disebut dengan dukun kayak gitu. Nah, namun pengertian dukun seiring berjalannya waktu itu berubah menjadi hal yang negatif. Apalagi dengan adanya peradaban Islam yang masuk Indonesia, membuat bahwa orang yang percaya dukun adalah orang-orang yang musyrik gitu. Orang yang murtad gitu misalnya ya. Karena menyekutukan Allah atau segala macamnya gitu. Jadi dukun itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif di Indonesia pada saat ini. Walaupun dengan banyak banget dukun-dukun yang masih menggunakan lafaz-lafaz Allah atau menggunakan bahasa-bahasa Arab agar terkesan islaminya seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas tentang dukun-dukun yang ini nggak dukun-dukun sih, sebenarnya cuma satu dukun doang. Dukun ini kita anggapnya sebagai dukun maut gitu ya. Ahmad Suraji, dukun pembunuh wanita. Ahmad Suraji memiliki seorang ayah yang juga merupakan seorang dukun, sehingga Ahmad Suraji pada akhirnya menyambung hidupnya dengan berprofesi sebagai seorang dukun. Dan Ahmad Suraji sudah mulai mempelajari ilmu-ilmu kedukunan sejak ia berumur 12 tahun. Lewat buku-buku peninggalan ayahnya dan juga belajar langsung dari si ayahnya yang dukun ini. Hidup Suraji berubah 180 derajat di saat ia memutuskan untuk berpoligami atau beristri dua. Di saat yang bersamaan juga dia tetap mendalami ilmu-ilmu klinik atau ilmu hitam. Ia mengaku dalam mimpinya ia suka didatangi oleh almarhum ayahnya yang mengajarkan ia kesaktian-kesaktian atau ajian-ajian untuk menjadikannya lebih sakti, menjadikannya lebih pintar, dan ilmu-ilmunya semakin bertambah gitu. Dan terlepas dari kesaktiannya benar atau tidak, masyarakat sekitar tetap menganggapnya adalah seorang dukun atau orang pintar. Di salah satu mimpinya, ayahnya pernah datang di mimpinya Suraji dan berkata bahwa apabila Suraji ingin lebih sakti dan bermanfaat bagi orang-orang dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang, ia harus mengorbankan 70 nyawa perempuan. Setelah lama dipikir-pikir, setelah lama galau-galau, akhirnya Suraji pun memutuskan untuk menunaikan apa yang almarhum ayahnya katakan dalam mimpi. Akhirnya ia mencari sejumlah perempuan untuk dijadikan korbannya, dan kasus Suraji ini baru dibuka dan terungkap pada tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia yang terkubur di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Semua korban merupakan pasien-pasiennya Ahmad Suraji yang datang ke rumah Suraji untuk berobat atau untuk berkonsultasi atau untuk minta tolong gitu ya. Semua perempuan-perempuan itu ingin memiliki biasanya pesugihan ya, atau ilmu-ilmu kekayaan atau penglaris dari si Suraji ini. Dan syarat untuk mendapatkannya itu, mendapatkan pesugihan atau penglaris itu, para korban ini atau para pasien-pasiennya si dukun Suraji ini, syaratnya adalah dia harus dikubur setengah badan dan hanya kepalanya doang yang di tanah. Korban pertamanya adalah seorang perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986. Berarti itu 11 tahun sebelum kasusnya terungkap ya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter. Panjang lubangnya sekitar 1 meter dan lebarnya 70 cm. Suraji meminta Iem masuk ke dalam lubang dan kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri gitu ya. Jadi gini ya.
Tubuh Iem terkubur dari kaki hingga dadanya. Dan setelah kaki sampai dada dikubur, Suraji meletakkan kepala Iem di pahanya si Suraji gitu ya. Dengan ajian-ajian, dengan apa-apa segala macam, Suraji mengambil tangannya dan menyekap mulut dan hidung Iem dan dicekik sampai Iem tidak bernyawa lagi. Sampai hitungan menit pun Iem meninggal. Kebayang gak sih rasanya dicekik, gak bisa nafas sampai beberapa menit gitu sampai lo meninggal. Gue kira ini dibunuhnya bakal dicincang atau dibacok atau ditusuk gitu. Enggak, dicekik sampai mati. Dan motif dengan pola yang sama pun juga dilakukan Suraji dengan korban-korban berikutnya guys. Korban keduanya adalah Niar, dibunuh pada Maret 1987. Dan korban ketiganya adalah perempuan bernama Tomblok tahun 88. Korban lainnya Poppy 89, Diduk Rusmiani alias Anis korban tahun 92. Tahun-tahunnya kayak selangnya setahun ya. Kenapa nggak bareng-bareng ya? Jadi gue kira tuh bakal bareng-bareng, ternyata nggak terencana gitu guys. Jadi ada annual plan-nya gitu ya. Ada kayak rencana tahunannya dia harus bunuh satu orang gitu. Ya kayak gitunya. Ada KPI-nya lah si dukun Suraji ini. Sulianti alias Yanti Juni 1992, Indrayanti 28 Oktober 92, Sadiem 17 Desember 92, dan Kumil Januari 93. Diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Oh, nice copywriting. Korban terakhir Suraji adalah Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dan dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar guys dan tercium oleh polisi atau warga sekitar. Ada something isn't right going on here. Tapi butuh 11 tahun sampai akhirnya kasusnya terungkap guys. Kenapa nggak dari Iem tahun 86? Keluarganya Iem mikir kok Iem nggak balik-balik. Dia tadi ke dukun Suraji, kok nggak balik-balik? Apa dibunuh? Harusnya kan 11 tahun lalu sebelum adanya 42 korban harusnya sudah terungkap dong. Dan ya iya emang terbongkarnya adalah 4 hari kemudian setelah si Sri Maladewi ini dibunuh. Para masyarakat tuh mencium bau yang aneh dan sudah ada kecurigaan menemukan mayat Sri Amaladewi ini sudah terkapar tanpa busana dan mati di ladang tebu tadi guys. Dan setelah perbuatan tersebut Ahmad Suraji dijatuhkan hukuman mati dan ia bahkan tidak diterima untuk dikubur di kampungnya sendiri ya guys ya. Ya itulah butuh 42 korban baru tercium kasus ini selama 11 tahun guys ya. Ini saya juga mengkritik kinerja kalau belum viral belum mau diurus. Jangan sampailah yang terjadi lagi. Mungkin ini yang baru ketahuan guys. 97 berpuluh-puluh tahun kemudian sampai 2024 apakah di luar sana di desa-desa kecil yang kita tidak tahu, di peradaban-peradaban yang kita tidak pernah dengar di luar sana, di desa-desa yang kita nggak pernah kenal di luar sana, pasti masih banyak praktek-praktek dukun kayak gini. Jangankan ngomongin yang pembunuhan ya, mungkin ngomongin yang pelecehan, ngomongin yang pemerkosaan, ngomongin yang bohongin orang, ngomongin apa itu masih banyak banget guys. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan dukun? Apakah kalian percaya dengan ilmu hitam itu nyata? Apakah kalian percaya dengan adanya ilmu-ilmu goib yang bisa membantu kalian melariskan dagangan kalian? Terus juga memperkaya diri kalian? Apakah bisa nyantet orang? Apakah bisa membuat orang jatuh cinta pada kalian? Apakah kalian percaya? Atau kalian punya pengalaman tentang dukun-dukun yang pengen kalian ceritain? Tulis di kolom komentar atau kalian bisa kirim cerita kalian ke sini ke hello@studiokecil.co dan aku akan bacain pengalaman dukun-dukun di luar sana ya. Dan apabila ada dukun-dukun di luar sana yang ingin diinterview langsung oleh tim Mah Aku Takut di Studio Kecil TV, silahkan juga masukin ke email ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dan kita akan coba buktikan ya ilmu goibnya untuk menyantet salah satu kru di sini biar beraknya keluar duren. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. So, terima kasih sudah menyaksikan Mah Takut pada malam hari ini, pada malam Jumat ini. Dan saksikan terus Mah Aku Takut setiap malam Jumat di Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut berikutnya bersama aku Diku sebagai Mbah Dukaun dan bye-bye.